Asal-usul kisah Badara Wuhi, sosok siluman di film KKN di Desa Penari. www.pikirantandahubungrakyat.com. Para penonton film KKN di Desa Penari pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Badara Wuhi. Dalam film itu, Badara Wuhi digambarkan sebagai makhluk halus berparas cantik penunggu Desa Penari. Dikisahkan bahwa Badara Wuhi merupakan pemilik dari sinden atau tempat mandi para penari di hutan yang ada di desa tersebut. Namun, terlepas dari kisah di film itu, bagaimana asal-usul kisah Badara Wuhi yang berkembang selama ini? Sejarah Badara Wuhi bermula dari murid ksatria Rangda yang bernama Ratna Narek pada zaman kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Konon, Rangda Kalonarang menyebarkan wabah ganas di kerajaan Kediri. Wabah yang menyerang kerajaan Kediri ini membuat masyarakat di sana menderita. Mereka mengalami sakit keras hingga memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya meregang nyawa. Hal tersebut kemudian membuat Prabu Airlangga mengamuk. Dia kemudian memerintahkan seorang empu bernama Barada untuk melawan Rangda. Para Barada Kediri ketika itu menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun dengan mantra-mantra suci dan sakti dari sang empu. Akan tetapi, terdapat 5 murid Rangda yang berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan Barada Kediri, termasuk Ratna Narek. Mereka berlima meloloskan diri berbekal lontar. Lontar merupakan bekal dari Rangda yang berisikan ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Lontar tersebut berfungsi untuk menaklukkan pemimpin lelembut hingga makhluk halus di hutan. Bahkan, Ratna Narek dapat awet muda berkat lontarnya. Ratna Narek berlari menuju timur Pulau Jawa melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo. Sementara, teman-temannya memilih untuk melarikan diri dengan menyeberang ke Bali. Pada suatu hari, Ratna Narek melakukan perjalanan ke Wonokromo. Di Wonokromo, terdapat sebuah kolam yang menjadi gerbang halus di utara Jawa menurut penduduknya. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas Daha. Ratna Narek kemudian tertarik untuk singgah sebentar ke sebuah kedai yang ada di Wonokromo untuk beristirahat. Sesampainya di kedai tersebut, Ratna Narek bertemu dengan Macan Sigep yang merupakan pemimpin di daerah Wonokromo. Macan Sigep terkenal sebagai pemimpin cabul yang suka meniduri wanita. Dirinya yang melihat kecantikan Ratna Narek langsung memiliki keinginan jahat untuk meniduri Ratna Narek. Lalu, Macan Sigep menawarkan Ratna Narek untuk bermalam di tempatnya sebagai tanda untuk menyambut kedatangan tamu. Tanpa curiga, Ratna Narek menerima ajakan sang kepala desa. Pada malam harinya, Macan Sigep mulai melancarkan aksi bejatnya ditemani dengan kedua pengawalnya yang memastikan Ratna Narek telah tertidur lelap. Akan tetapi, takdir berkata lain. Macan Sigep harus tewas akibat terpental hingga muntah darah setelah membuka pintu kamar yang disinggahi Ratna Narek. Hal tersebut terjadi karena Ratna Narek yang sudah memagari dengan mantra-mantra sakti. Kedua pengawal Macan Sigep kemudian lari ketakutan dan segera membunyikan kentongan bermaksud membangunkan warga. Ratna Narek akhirnya terbangun karena suara kentongan tadi dan berjalan keluar kamar. Dia terkejut mendapati Macan Sigep tewas bersimbah darah itu justru kemudian menjilati darah yang ada pada tubuh Macan Sigep. Warga yang melihat kejadian tersebut terheran-heran dan akhirnya menjadikan Ratna Narek pemimpin desa Wonokromo selanjutnya. Menjadi seorang pemimpin desa, Ratna Narek seringkali bertindak semena-mena dengan kesaktian yang dimilikinya. Pada suatu hari, dia minta ditemani berkeliling desa.
Ratna Narek kemudian menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sanggar pamujan sebagai penanda untuk tidak memasuki kawasan tersebut karena dianggap sebagai kawasan terlarang. Warga menjelaskan, di desa tersebut, tidak boleh ada keramaian karena dapat mengusik lelembut alas danda dan dapat mendatangkan malapetaka bagi desa Wonokromo. Mendengar hal itu, Ratna Narek menjadi tertantang karena menurutnya Titka ada yang lebih sakti dari dirinya. Ratna Narek kemudian menyelenggarakan acara tari yang ditabuhi musik untuk mengundang keberadaan lelembut. Namun, warga Wonokromo lupa dengan pesan leluhur itu karena terlalu asyik dengan acara yang digelar oleh Ratna Narek. Tak lama kemudian, jin-jin alas danda datang dan merasuki penari-penari. Seluruh kawasan Wonokromo diporak-porandakan, termasuk para penduduk dan Ratna Narek. Sejak saat itulah jasad penari yang dirasuki akan berkelana tanpa tujuan dengan mengenakan pakaian Ratu Pantai Selatan. Safira Meiriska Putri.